Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semua yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segalanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita mengalaminya, termasuk Ramadan di tengah pandemi corona. Ramadan yang tadinya sudah istimewa menjadi lebih istimewa karena terjadi di tengah-tengah pandemi. Kita tidak bisa membayangkan tentang sahur on the road ataupun ngabuburit. Jangankan membayangkan keduanya, amalan jamaah yang biasanya kita temukan satu kali saja di bulan Ramadan seperti ibadah tarawih pun harus sangat kita batasi atau kita lakukan dengan menggunakan protokol-protokol kesehatan. Dan ternyata di balik semua musibah yang datang kepada kita ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, termasuk datangnya Ramadan saat pandemi. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya esensi daripada ibadah berpuasa adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Lalu apakah yang dimaksud dengan manusia bertakwa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah: pertama, mereka yang menginfakkan hartanya saat kondisi lapang maupun sempit. Mereka yang mampu menahan amarah, mereka yang memaafkan kesalahan manusia lain, dan mereka yang mohon ampun kepada Allah saat menzalimi diri mereka sendiri. Pandemi sangat membutuhkan pribadi yang bertakwa. Contohnya untuk ciri pertama dan kedua. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Saya pernah mendengar dari seorang ketua Lazis di Purwokerto bahwasanya pemasukan infak yang lebih tinggi terjadi di bulan Ramadan. Hal itu beliau katakan sebelum terjadi pandemi corona. Lalu, apakah setelah corona ini keinginan infak berkurang? Ternyata tidak sama sekali. Meskipun banyak pemasukan orang yang berkurang, mereka tidak memiliki banyak uang, namun inovasi infak semakin berkembang. Kita kemarin melihat banyak di sekitar kita ada dapur umum, bakti sosial, penyediaan bazar sembako gratis, dan lain sebagainya. Mereka yang tidak memiliki banyak harta menginfakkan apa yang mereka miliki seadanya. Memiliki beras maka mereka berinfak beras, yang memiliki sayur maka mereka berinfak sayur, dan yang memiliki tenaga maka mereka berinfak tenaga. Dan hal ini tentu saja sangat membantu pemerintah maupun orang-orang yang terdampak dari pandemi corona. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Seseorang yang berpuasa akan berpikir dua kali atau berkali-kali ketika ingin mengikuti amarahnya. Kenapa? Tentu saja karena amarah dapat mengurangi pahala puasa mereka. Selain itu, ternyata amarah juga dapat berpengaruh buruk terhadap imunitas tubuh. Hal ini telah dilakukan penelitian oleh banyak sekali ahli kesehatan. Salah satunya bisa dilihat dalam jurnal Brain, Behavior, and Immunity. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kamu sekalian, maka kamu akan menjadi sehat. Ternyata hadis ini memiliki perbedaan di kalangan para ulama. Karena
identitas hadisnya ada yang mengatakan dhaif dan ada yang mengatakan tidak. Namun di sisi lain, Al-Baqarah ayat 184 menjelaskan atau berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasummu khairul li anfusikum, dan hendaknya kamu sekalian berpuasa karena itu lebih baik bagi kamu sekalian. Ternyata khair bisa diartikan banyak sekali hal, termasuk kesehatan. Dan ternyata secara empiris hal ini telah terbukti oleh salah seorang ahli gizi di Universitas Gadjah Mada. Beliau menyatakan bahwasanya berpuasa selama 30 hari dengan baik dapat membantu pertumbuhan sel-sel darah putih baru di dalam tubuh, di mana pertumbuhan sel-sel darah putih baru ini sangat baik untuk perkembangan imunitas tubuh. Ketika imunitas tubuh baik, maka tubuh mampu melawan berbagai agen penyakit, mulai dari bakteri, virus, dan sebagainya. Kemudian, adanya Ramadan di tengah corona hendaknya menjadi ladang kita untuk bermetamorfosis. Ketika corona datang, maka kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita bisa saja, kita bisa saja mendapatkan penyakit itu dan kita bisa saja meninggal dalam waktu dekat. Sehingga kita tidak bisa bersombong di hadapan Allah. Kemudian saat Ramadan, kita dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih disiplin. Disiplin dalam beribadah, disiplin dalam belajar, disiplin dalam memanfaatkan waktu, dan disiplin untuk memberi manfaat yang banyak untuk umat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga adanya Ramadan di tengah pandemi corona dapat kita renungkan dan dapat kita ambil hikmah sebanyak-banyaknya sehingga kita menjadi hamba yang lebih takwa atau lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ahris ala ma yanfa'ukum wasta'in billah wala ta'jizan. Bersemangatlah kamu sekalian untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat untukmu. Mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan kamu merasa tidak berdaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.